Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, teman-teman calon wakil kepala outlet dan kepala outlet, untuk pengerjaan SPS pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk penamaan tinggal nanti dilanjutkan saja. Jadi misal contoh untuk pengerjaan SPS bulan Februari, nanti penamaan filenya 2.svs Februari outlet Majalengka atau outlet Jatibarang, seperti itu. Dan ini untuk pengerjaannya seperti ini. Ini jangan lupa nanti diganti Februari 2021. Outletnya Amanda Jatibarang atau Amanda Majalengka. Untuk outlet number dihapus saja 29-nya, jadi dikosongin aja. Terus alamat sesuai, nomor telepon disesuaikan dengan nomor telepon store masing-masing. Terus ini emailnya disesuaikan dengan juga email webmail baik Indramayu ataupun baik Majalengka ataupun Jatibarang. Terus wakil kepala outlet nanti diisi leader masing-masing dengan nomor teleponnya di bawah. Terus supervisornya ya sama Pak Asep ya, nomor teleponnya sama. Terus ini juga, ini nanti diisi awal open. Jadi kayak contoh ini Indramayu 3 Maret 2018, Majalengka 27 April 2017, dan Jatibarang 29 April 2020. Untuk ininya jamnya sama. Nah, ini untuk people SDM-nya, jangan lupa ini setiap bulan diganti. Januari 2021 ganti dari sini, tinggal rubah bulannya aja. Wakil kepala outlet kosongin, sementara kan belum ada wakil kepala outlet. Admin kosongin, jadi langsung ke Pramuniaga. Kayak Majalengka berarti Pramuniaga 1, DW 2, security kosong, hapus. Terus ini budget itu target. Dilihat dari mana? Dilihat dari yang kemarin Pak Asep kirimin dari target. Ada di sini. Atau nanti targetnya saya isi deh. Ini target revenue, ini target quantity. Target revenue kita lihat di rekap. Nah, ini ada semua nih. Tufara, Kosambi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Jatibarang, udah ada semua. Ini dikopikan ke SPS tadi. Copy ke sini. Target Januari sampai Desember. Nah, nanti yang teman-teman isi tiap bulan itu per satu bulan tuh hanya monthly-nya saja sama daily. Ini dilihat dari mana? Dari LPH. Dari LPH Januari. Kalau teman-teman mau simple, bisa pakai rumus. Nah, ini diambil dari sini. Bisa pakai rumus. Seperti ini caranya. Sama dengan teman-teman buka file LPH-nya. Diklikkan di sini yang total penjualannya, bukan grand total. Jadi total penjualan itu sebelum PPN. Nah, dia otomatis nanti. Jadi teman-teman bisa dikerjakan di awal bulan. Di awal bulan kayak contoh sekarang Februari, bisa Februari. Saya contohin di sini untuk Februari. Saya buka dulu file LPH Februari. Ini revenue nih. Ini kan yang diambil ya. Nah, bisa saya contohkan seperti ini.
sama dengan teman-teman kembali ke file LPH Februarinya, klik di total penjualan. Nah, ini otomatis nanti setiap hari ketika LPH dikerjakan ini berubah. Dan ini daily itu tinggal dibagi aja. Nih kayak ini. D2 itu ini. Jadi rumusnya sama dengan ini dibagi jumlah hari dalam bulan. Jadi Januari kan 31 hari ya 31 seperti itu. Kayak ini sama dengan ini dibagi sekarang kan 28 hari. Dan ini pun nanti akan otomatis berubah ketika ininya berubah. Jadi teman-teman nggak perlu bingung sih, gampang aja, simple. Ini revenue. Begitupun untuk yang quantity sama. Target yang udah fix di copy pastekan di sini, dan ini pun sama, bisa di bisa dirumus. Kalau ini dari LPH bisa teman-teman ganti nih dari LPH, atau dari target juga ada ini, dari target quantity. Nah ini dia. Nih yang bawah itu 2020, yang atas itu targetnya. Nah ini teman-teman bisa ngopi nih di sini nih Majalengka, kayak Indramayu nih, contoh Indramayu kan 13, 12. Nah cara ngopinya gimana? Contoh nih, kopi ya. Ini nggak bisa di copy langsung ke sini. Kenapa? Karena sheetnya beda. Yang tadi sheetnya cuma 1. Kalau ini sheetnya 2 nih, 2 kolom nih. Bukan sheet, 2 kolom F dan G. Jadi nggak bisa langsung dipastekan di sini. Contoh, dipastekan. Pastenya pakai paste value biar kolom itu nggak berubah. Tuh, dia nggak bakal bisa. Jadi teman-teman pastekan dulu di sebelahnya. Paste value ya, ingat ya. Terus teman-teman tinggal dirumus aja, sama dengan klikkan ke sini, tinggal di drag. Nah ini juga nariknya hati-hati, jangan dari atas. Kenapa? Kalau dari atas format ininya beda nih, kolomnya berubah dia. Jadi gini, ini kalian rumuskan dulu di bawahnya. Yang ditarik di drag itu yang dari sini. Tuh sama. Dan ini nggak bakal merubah, karena kalau dari atas narik ngedrag, garis yang atas itu tebal, pasti dia bakal ngikut. Jadi kalau narik harus dari bawah. Dan jangan lupa ketika udah di rumus, kalian copy lagi, kalian pastekan. Paste value ya, biar ngerubah yang tadinya rumus ini jadi nggak rumus. Jadi ketika ini dihapus, nggak bakal berubah gitu. Bedanya kalau tadi masih rumus, ketika ini dihapus ya ini hapus otomatis gitu. Itu ya. Jadi untuk ini juga gampang, sama ke LPH bisa. Contoh ini sama dengan buka LPH Februarinya, masuk ke penjualan, nah ini penjualannya, kita arahkan ke total. Nah kita arahkan ke sini aja. Nanti setiap kali ini si LPH dikerjain, ini pasti berubah.
Nah, ketika sudah berubah, teman-teman jangan lupa di kayak ini nih. Jangan masih seperti ini. Jangan lupa di copy, terus di paste value. Biar si data nggak bakal berubah ketika LPH-nya terhapus atau LPH-nya ada yang ngedit, ini nggak bakal berubah gitu loh. Jadi kalau untuk saat ini karena masih tanggal 3, tanggal 4, ini nggak apa-apa pakai rumus. Tapi ketika nanti tanggal 28 atau udah tanggal 1, tolong ini di copy dan di paste value. Biar yang tadinya berubah bentuknya rumus seperti ini, ganti jadi kayak ini data tulisan. Ini juga sama, nanti ketika akhir bulan, setelah closing bulan, sebelum LPH-nya dipindah, contoh ke Indramayu, LPH Februari itu ada di Indramayu Februari. Nah, ketika udah ganti bulan, biasanya LPH ini bakal dipindah ke 2021, dikumpulin di sini di LPH. Nah, itu bakal ngaruh. Rumusnya pasti hilang, rumusnya error. Makanya sebelum dipindah LPH-nya, harap diperhatikan ini harus dipindah, harus diganti yang tadinya rumus jadi angka seperti ini. Caranya ya tadi, copy dulu terus paste value. Paste value ini. Paste value itu artinya yang dipaste hanya isinya aja, bukan rumusnya gitu loh. Tapi kalau kalian pilihnya paste, dia masih akan berbentuk rumus gitu. Oke. Udah ya, ini quantity, ini channel bisnis. Kalau misal ada big order itu tulis di sini. Quantity itu jumlah transaksi, box itu jumlah boxnya. Revenue-nya jangan lupa sebelum PPN. Caranya gimana biar mudah? Ada caranya. Kalau transaksi sih nggak ada caranya ya, harus ada rekapan sendiri. Ini bisa diambil dari LPH. Contoh, ini bentuknya udah saya rubah, bukan rumus ya. Dulunya masih rumus seperti ini, sama dengan masuk ke LPH, masuk ke kolom detail. Ini corporate ya, dan ini big order. Kita yang mau ambil itu revenue. Nah, ini dia. Kita ke kolom total. Nah, ini kan yang teman-teman input itu setelah PPN. Nah, kita tambahin rumus di sini. Dibagi 1,1. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi misal kayak contoh sekarang Februari itu udah ada big order 169 box. Terus nanti tanggal 13 ada big order lagi. Dia bakal otomatis berubah totalnya. Begitupun di boxnya sama, caranya seperti itu. Teman-teman, sama dengan masuk ke LPH-nya, masuk ke sheet detail, terus ke quantity-nya, big order 69. Contoh nih ya, saya close nih. Saya close. Save ya, jangan lupa di save. Ini saya LPH yang Januari saya rubah, saya edit di tanggal 30, misal ada big order 70 box, ininya 3 juta. Nah, ketika saya buka SPS-nya, dia otomatis bakal update. Dan ini jangan lupa klik update. Continue. Update guys. Tuh update. Yang tadinya 69 jadi 139. Begitu ya. Yuk. Ya. Saya close dulu. Ya, thank you. Nggak usah di save karena tadi contoh. Nih, bedanya saya buka tanpa di update. Don't update, tetap. Oh, sorry.
dia masih ngikut ke LPH karena pakai rumus. Nah, makanya ketika sudah selesai, rumusnya tolong dihilangkan. Di copy and paste, oke. Saya hapus lagi. Nah, ini langsung berubah ya. Saya hapus langsung berubah dia. Begitupun Gojek. Kalau ada Gojek, kalau ada GoPay, ada Grab, teman-teman tinggal. Nah, ini untuk quantity transaksi Grab. Kalau lebih enaknya lagi teman-teman itu kerjain LPH Grab-nya. Contoh kayak di Indramayu itu ada LPH Grab seperti ini. Nah, ini sama aja ngerjainnya, cuman yang dikerjain hanya penjualan shift 1, shift 2, nggak ada kiriman, nggak ada apa. Dan ini biarkan seperti ini, minus. Sama total transaksi. Tujuannya apa? Ini mempermudah teman-teman untuk merekap. Jadi teman-teman ketika ngerjain SPS, itu sangat mudah. Ini tinggal sama dirumusin sama dengan ambil dari LPH Grab-nya, masuk ke sheet revenue, dan ini ada jenis transaksi, 7 transaksi seperti ini. Tinggal nanti nunggu akhir bulan, ini bakal berubah. Begitu revenue-nya boleh mau ambil di LPH Grab-nya, boleh teman-teman ambil di di LPH ini, LPH yang tadi. Nah, kalau di sini kan ada nih GrabFood nih. Sini juga ada di detail corporate, kan GrabFood ada dia. Tuh GrabFood ada. Cuman bedanya di sini nggak tertera transaksinya berapa. Jadi kalau teman-teman nggak ngerjain LPH GrabFood-nya, itu bakal susah sih ngerekapnya, bakal ngaco, nggak spesifik. Cuman untuk revenue dia tersedia spesifik nih, pasti sesuai ini. Nah, kalau di GrabFood, di LPH Grab, kadang kayak ada beda sama aplikasi atau apa, lebih ke sini aja, lebih detailnya ke sini revenue-nya. Caranya sama kayak tadi. Caranya sama kayak yang tadi di sini. Tinggal teman-teman klik sama dengan masuk ke LPH Grab-nya. Ke LPH Januari ya. Masuk ke GrabFood-nya revenue, tambahkan dibagi 1,1, otomatis berubah seperti ini. Begitupun sama yang lainnya. Kalau ada OVO, boot, misalkan kayak contoh Kuningan ada boot Alfa Surya, masukin ke sini. Indomaret contoh kayak ke Sambi, ke Paref. CFD kayak Indramayu ada nih, beri komen Sport Center berapa, Karangampel berapa, totalnya sama 36. Terus paket sama, ini dilihat dari LPH di sheet detail ya, semua udah komplit di LPH. Shopee Pay sama kayak Grab sama Gojek, promo diskon ini juga ada di LPH. Tinggal nanti transaksinya aja, teman-teman harus punya rekapannya berapa transaksi. Paling itu aja sih yang disampaikan, gampang banget sih ngerjain kayak gini mah. Tinggal kalau misalnya ada yang belum ngerti, teman-teman coba sharing di grup. Thank you. Assalamualaikum.